day one mentality, customer centricity, inovasi. Yang keempat, cost management. Apapun yang kalian lakukan dalam usaha apapun, pastiin cost-nya itu yang paling rendah dibandingin kemarin, dibandingin kompetitor kalian. Kalau kompetitor kalian 10 perak, pastiin cost kalian 9 perak, 8 perak, 7 perak, 6 perak, bahkan kalau bisa zero. Nah, itu adalah nilai-nilai yang dikedepankan oleh Jeff Bezos. Sehingga sekarang nilainya Amazon itu udah 1,5 triliun dolar. 1,5 kali PDB-nya Indonesia. Karyawannya cuma 300 ribu. Indonesia populasinya 280 juta. Microsoft, kapitalisasi pasarnya 2,4 triliun. Karyawannya cuma 300 ribu. Itu 2,4 kali PDB-nya Indonesia. Apple 2,7 triliun dolar. 2,7 kali PDB-nya Indonesia. Wowi barusan bisikin BlackRock. Nih saya coba mau gabungin nih dengan pesan saya yang terakhir. Saya udah cerita mengenai kejayaan Islam. Dan kejayaan Islam itu bisa jaya karena ada keterbukaan. Nggak orang Kristen, nggak orang Yahudi, nggak siapapun. Kalau lu pinter, oke. Jadinya seleksi talenta itu bukan berdasarkan patronase. Sistem manapun dimanapun, kalau mengseleksi talenta hanya berdasarkan patronase, dijamin gagal. Atau dijamin nggak sukses. Jadi kalau kalian mau punya usaha, ya kalau mau pakai keponakan boleh, selama keponakannya nggak dodol. Iya kan? Cari talenta berdasarkan merit atau meritokrasi. Nggak ada tuh nepotisme kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya sekarang mau bisnis, saya umur 21 tahun, anggaplah. Banyak yang saya bisa lakukan. Tapi yang saya perhatiin, yang mungkin kurang diperhatiin banyak orang, itu adalah penguasaan bahasa. Tadi saya tanya tuh, Nyalanesia, bahasa Inggrisnya berapa? Cuman 1%. Relevansi penguasaan bahasa asing itu bukan neoliberalisme. Itu adalah realisme. Kalau kalian realistis, kalian harus sadar, ngaca. Yang ada duit itu di mana? Di luar. Kalau nggak ada di luar, perusahaan-perusahaan unicorn ataupun decacorn, itu pemegang saham mayoritasnya pasti lokal. Tapi kenyataannya 0, atau 1, atau 2, atau 3. Ini realita. Duit yang ada di luar hanya di 5 kubu saja, Amerika, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, dan Inggris, itu lebih dari 100 triliun dolar. 100 triliun dolar. Nolnya berapa saya nggak tahu tuh. Itu kalau bahasa ekonominya M2 atau liquidity atau likuiditas. 60% dari 100 triliun dolar itu dikelola hanya oleh 17 perusahaan investasi transnasional. Transnational investment firms. Salah satunya adalah Batu Hitam atau BlackRock. Dia aja mengelola lebih dari 10 triliun dolar. Crazy. Satu perusahaan. Karyawannya mungkin nggak lebih dari 100 ribu. 16 sisanya mengelola 50 triliun dolar. Jadi 17 perusahaan mengelola 60 triliun dolar, sisa dari 100 yaitu 40 triliun dolar itu dikelola oleh mungkin puluhan atau ratusan perusahaan kecil. Ini nggak tahu duitnya mau dikemanain. Di Jepang suku bunga minus, di Uni Eropa suku bunga minus.
Kalau saya jadi pengelola dana di Eropa atau di Jepang, saya akan garuk-garuk kepala. Ini duit gue harus gue kemanain nih? Bahasa canggihnya, ini duit harus didemokratisasikan kemana? Harus dicurahkan kemana? Nah, gimana nih? Kalau kalian mau ke perusahaan di Indonesia, harus begging-begging kan? Ke saya, Wowi atau Helmi aja harus begging-begging. Karena kita nggak mengelola 100 triliun dolar. Ya ada lah, tapi nggak sampai segitu. Nah sekarang gimana supaya kalian bisa berkomunikasi dengan mereka yang mengelola 100 triliun dolar? Caranya gimana? Bahasa Batak? Bahasa Jawa? Bahasa Sunda? Ayo, bahasa apa? Ya, mungkin bahasa Inggris, itu bahasa Mandarin, bahasa internasional. Seringkali kita tuh mengkotak-kotakkan diri kita sendiri. Kalau ada satu atau dua orang ngomong, wah lo perlu lo menguasai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Lu nggak nasionalis, pale lu bau menyan. Nasionalisme itu termasuk kapasitas seseorang untuk bisa menginternasionalisasikan nasionalisme kita. Kalau kita nggak bisa menginternasionalisasikan nasionalisme kita, itu bukan nasionalisme yang murni. Iya kan? Iya kan? Halo? Halo? Oh. Kayak Freddie Mercury aja. Dulu kalau manggung begitu bro. Coba dipikirin. Di sini siapa yang menguasai bahasa asing? Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Mulai malam ini, les. Hah? Les. Kalau enggak, good luck nyari duit. Duit itu adanya di luar sekarang. Gojek bisa gede, Tokopedia bisa gede, Grab bisa gede, Traveloka bisa gede, itu duitnya dari luar. Direkam bro. Jadi kalau kalian mau jadi unicorn, syukur-syukur dekakorn, syukur-syukur popcorn. Belajar bahasa asing. Karena yang mengelola duit yang paling gede ini adanya di luar. Nah, ini low hanging fruit. Kalau saya mau bikin startup, saya akan mikir gimana supaya 280 juta manusia itu bisa ngomong Inggris, bisa ngomong Mandarin, Prancis, Spanyol, belakangan lah, mungkin kedengaran romantis, tapi nggak selaku Mandarin atau Inggris, iya kan? Nah, nih tadi yang ngomong mengenai pariwisata. Wisata internasional sebelum COVID yang datang ke Indonesia itu 15 juta. Tahu nggak di Thailand berapa wisata internasional? 40 juta. Tahu nggak Singapura, Malaysia berapa masing-masing? 22 sampai 25 juta. Kok Indonesia cuma 15 juta? Terakhir saya cek, jumlah pulau di Indonesia kayaknya lebih banyak daripada di Singapura. Iya kan? Nggak tahu, ada yang mau challenge?